Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya. Tidak akan menerima hadiah. Tidak akan menerima hadiah. Atau suatu pemberian berupa apa saja. Atau suatu pemberian berupa apa saja. Dari siapapun juga. Dari siapapun juga. Yang saya tahu atau patut dapat mengira. Yang saya tahu atau patut dapat mengira. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa saya. Akan setia menjunjung tinggi sumpah prajurit. Akan setia menjunjung tinggi sumpah prajurit. Bapak sekarang kan sudah purnawirawan dan sudah menyelesaikan tugas selama 34 tahun. Selama sebulan ini kegiatan apa aja sih Pak yang mengisi waktu Bapak? Banyak ya kalau kegiatan, saya cari-cari tentunya kegiatan supaya tidak kosong ya. Jadi kegiatan saya hari-hari yang jelas beribadah lah ya, namanya kita sudah purna tugas apalagi. Jadi kita beribadah, kemudian olahraga untuk kebugaran kita supaya imunitas kita tinggi, apalagi situasi pandemi seperti ini. Saya berolahraga secara rutin, kemudian yang terpenting saya juga mengikuti perkembangannya, baik itu perpolitikan di negara kita, kemudian perekonomian, teknologi, kemudian situasi pandemi. Jadi saya ngikuti lah hari-hari dengan ya tentunya membaca ya, baca koran, baca buku, mengikuti di media televisi dan sebagainya. Itu saya mengikuti terus hari-hari itu. Kemudian ya tentunya back to basic lah. Saya kembali karena sebelum saya dulu masuk ke Taruna, saya bekerja orang tua di bengkel, ya seneng lah otomotif sedikit gitu loh, seperti itu ya itu. Kemudian dan yang terpenting adalah saya membina keluarga karena saya masih punya anak yang ketiga yang masih kuliah. Dan banyak yang tidak tahu latar belakang Bapak dulu pas masih kecil, sempat tinggal di Bandung, Yeah. saya baca, dan karena sempat mengalami penggusuran, boleh diceritakan Pak, bagaimana sih Pak sampai pernah digusur gitu Pak? Aduh, baik Mas Victor, mungkin saya perlu sedikit cerita background keluarga saya ya dan masa kecil saya. Jadi saya terlahir dari orang tua yang biasa-biasa sajalah di kampung ya, di kampung saya di sebelah timur Bandung, 42 km, tepatnya Kampung Ciaro saya. Kecamatannya dulu Cicalengka, sekarang Nagrek ya. Orang tua saya adalah seorang pegawai bengkel Pak, pegawai bengkel di kampung. Nah, pada saat itu karena di kampung mungkin nggak ada kemajuan, mencari nasib lah yang lebih baik ke kota itu. Pindah ke kota dan saat itu saya belum lahir, waktu itu sebelum tahun 962. Kemudian pindah ke kota, ke Bandung. Di Bandung pun di pinggiran lah, tepatnya di daerah Cibenying, Bandung Timur. Sekarang udah jadi kota ya. Nah, daerah Cibenying di situ. Kemudian dan saya terlahir di situ. Saya lahir di situ. Kemudian saya masa kecil saya di situ. Seingat saya waktu kecil saya tinggal di pinggir kali gitulah ya, di pinggir kali. Kemudian katanya kata kakak saya yang paling besar, itu tanahnya adalah bukan tanah pribadi, mungkin tanah pemerintah lah seperti itu ya. Sehingga tinggal di situ, kemudian beberapa tahun, kemudian ya karena bukan tanah miliknya, tentunya harus pindah. Dan kata lain digusur lah mungkin kalau sekarang itu. Pindah tidak ada tempat ya pada saat itu, kemudian nebeng lah di om saya ceritanya. Nebeng di om saya di
adik ibu saya yang seorang polisi dan itu pun seorang bintara waktu itu. Kemudian tidak berapa lama karena di gang di daerah Sukajadi di dekat Mall Paris Panjapa di daerah situ, saya masih ingat sering main di situ. Kemudian ya karena terlalu sempit di gang, kemudian orang tua saya kembali ke kampung lagi, gitu. Kembali ke kampung ke Ciaro, membangunlah sebuah bengkel kecil gitu loh. Nah disitulah saya hidup sampai dengan besar untuk kembali di kampung ya di lereng gunung itulah. Itu cerita masa kecil saya mungkin yang selama ini mungkin beritanya saya tinggal di gusur ya itulah ceritanya gitu mungkin itu. Pas saat Bapak duduk di bangku sekolah, Bapak sempat membantu orang tua mengambil air di lereng gunung. Air tersebut digunakan untuk apa sih Pak? Untuk mengisi kebutuhan sehari-hari atau apa Pak? Boleh ceritakan Pak? Baik, memang masa kecil saya dinamikanya cukup tinggi dan banyak cerita-cerita yang barangkali ya menambah pengalaman saya dan mungkin juga bisa menjadi pengalaman buat orang lain mungkin itu. Jadi saya tinggal di lereng gunung, namanya di lereng gunung itu kan susah air ya, yang bagian atas susah air, kemudian sehingga kita harus mencari air jauh ke bawah. Di bawah lembah itu ada mata air, ada pohon beringin di situ, sehingga kita harus ngambil air ke situ. Air dalam arti air untuk minum, maksudnya. Jadi kalau air untuk mandi, cuci itu kita ada sungai kecil yang kemudian diendapkan dan kadang-kadang air hujan diendapkan, itu yang untuk mandi, cuci. Tapi untuk minum kita harus ngambil ke bawah. Pada saat itu belum banyak dan mungkin belum ada lah ya pompa-pompa yang bisa untuk menarik ke atas, sehingga saya harus mengambil air. Sehingga sore hari saya sebelum mandi itu sekalian mandi, kita turun ke bawah ke lembah itu membawa pikulan air seperti itu untuk kebutuhan air minum. Itu mengambil air itu. Kemudian kalau saya masih ada waktu, itu biasanya saya sebelum mengambil air itu mencari ini di sawah-sawah, kan lewat sawah-sawah gitu. Nah itu mencari belut. Tahu kan belut ya? Itu untuk menu tambahan lah gitu ya. Jadi mencari itu, kemudian mandi ngambil air pulang gitu loh, seperti itu. Itu dilakukan setiap hari ya. Dan memang begitulah. Jadi saya pada saat SMA banyak sekali pengalaman-pengalaman karena saya SD, SMP, SMA itu ya saat itu ya tahun 70-an awal gitu. Masa-masanya sulit ya buat keluarga saya khususnya ya. Kalau SD mungkin saya dekat sekolah itu. Tetapi kalau SMP dan SMA saya berangkat ke kota kecamatan. Itu jaraknya sekitar 18 kiloan lah dari rumahnya. Sehingga saya harus naik oplet pada saat itu. Harus naik oplet dan harus membayar ongkos gitu. Dan ongkos itu saya terus terang dikasih orang tua saya itu ya pas-pasan gitu. Hanya untuk berangkat dan pulang ya. Nah, tidak ada lah untuk jajan gitu. Sehingga mohon maaf kalau misalnya saya naik oplet itu, kemudian opletnya sudah kosong, penumpangnya tinggal satu, balik dia ke sana. Saya diturunkan di situ. Sudah tidak ada lagi tuh saya untuk ongkos untuk naik ke oplet berikutnya kan. Akhirnya saya jalan atau naik truk, naik bak terbuka gitulah, seperti itu. Itulah masa kecil saya ya. Saat mendaftar Akabri dulu, tapi sekarang dikenal sebagai Akademi Angkatan Udara. Pas Bapak tes, sebenarnya Bapak tidak paham jasmil olahraga lah, maksudnya push up, sit up dan segala macam. Dan Bapak mencontoh teman-teman Bapak yang saat tes. Emang dulu tidak ada yang mengajarkan apa tidak ada yang mengetahui Pak? Saya jadi ingat ya beberapa tahun yang lalu ini ditanya pertanyaan ini. Jadi sebetulnya saya pada awalnya saya belum mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang TNI, karena bagi saya itu waktu itu wah saya pikir sulit ya, mungkin ya sama mungkin dengan orang-orang sekarang sulit masuknya apa dan sebagainya, harus pakai itu ini dan sebagainya. Sehingga saya saat itu belum mempunyai lah cita-cita ke situ. Cita-cita yang ada di benak saya ya saya ingin lebih baik dari orang tua saya, menjadi teknisi yang baik, hanya itu. Sehingga bayangan saya lulus SMA, saya upayakan untuk bisa masuk ITB lah yang sangat populer saat itu, menjadi teknisi atau engineer yang baik. Saya hanya berpikir itu. Namun demikian, pada saat saya kelas 2 SMA, saya melihat seorang taruna gitu di pinggir jalan itu, yang rumahnya di pinggir jalan. Pada saat saya pulang sekolah, melihat dengan pakaian taruna, ya saya mulai tertarik. 1, 2 kali, 3 kali cuti tuh taruna itu, lama-lama saya menyamperilah ke orang itu, ke taruna itu, dan saya bertanya-tanya.
Mulai saat itulah saya tertarik, sehingga saya ingin masuk menjadi seorang taruna tari, tapi dengan bekal ya tadi itu, orang kampung ya yang tidak paham banyak tentang taruna, sehingga saya dengan modal nekat saja. Nah, akhirnya saya mencoba tanya-tanya daftar di mana, ya daftarlah saya di Kodam Siliwangi. Jadi setiap tes saya tidak ada persiapan apa-apa, tidak seperti sekarang ya ada bimbingan dan sebagainya. Sudah, saya disuruh cek kesehatan, ya apapun yang saya laksanakan aja apa adanya seperti itu. Nah, demikian juga ketika tes psikotes yang tulis apa segala macam, murni aja kemampuan saya gitu, tidak punya persiapan yang apalagi bimbingan tidak ada sama sekali. Nah, pada saat Semapta juga demikian, kan ada Semapta A, B, dan C ya. Pada saat Semapta A yang lari itu pelatih dan sekaligus testernya ngasih tahu, oke, sekarang kamu lari aja pokoknya, lari sekencang-kencangnya gitu. Sebelum disuruh berhenti jangan berhenti, kan gitu aja. Tanpa tahu berlari itu harus berapa meter dan sebagainya, nilai saya tanpa tahu itu. Udah lari aja sekencang-kencangnya gitu. Demikian juga saya push up, sit up, segala macam itu, squat jam waktu itu masih ada ya. Saya, pokoknya push up, angkat ini harus lewat dagu sebanyak-banyaknya. Sebelum disuruh berhenti nggak usah berhenti. Saya laksanakan aja gitu. Tanpa tahu saya nilai 100 itu berapa dan sebagainya. Sampai dengan kan yang sit up itu dan push up relatif mudah ya. Mungkin karena nilainya sudah melebihi gitu, sampai di stop. Udah stop, cukup. Itulah kira-kira. Ya, tapi mungkin tadi itu bekal tadi itu saya karena memikul air lah mungkin sering membantu orang tua sehingga otot saya cukup terlatih kelihatannya itu. Nah, itu sehingga saya ya jalanlah sampai dengan Pantukir. Nah, saya tidak tahu nih di Pantukir di daerah itu pada saat sidang Pantukir, saya tidak lulus yang pertama itu. Jadi saya harus 2 kali ini. Ya biasanya kalau sekarang setelah tahu ya mungkin kalah ranking lah di situ mungkin ya. Nah, begitu yang kedua, saya sudah tahu semua itu. Kesehatan itu bagaimana, psikotes itu bagaimana, kemudian Semapta juga bagaimana. Saya lebih banyak mempersiapkan gitu yang kedua itu. Sehingga saya tidak putus asa, pokoknya saya harus masuk gitu. Saya melaksanakan tes yang kedua. Dan alhamdulillah katanya saya berangkat ke Magelang itu saya ranking 5 katanya semua. Itu pun katanya saya kan tidak tahu lah seperti itu. Dan akhirnya saya masuk. Ya mungkin nilainya dari sini menurut saya selama kita ini punya ada keinginan yang keras ya, kemudian kita tekun untuk berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, insya Allah dapatkan yang terbaik. Dan setelah masa dinas saya di TNI Angkatan Udara, saya sangat tahu, apalagi sekarang ya, jangan sampai tergiur ataupun tergoda dengan iming-iming yang tidak baik untuk masuk tentara, baik itu Tamtama, Bintara maupun Perwira. Karena prinsipnya kalau kita baik, artinya semua tes bisa dilakukan dengan baik, memenuhi syarat, itu kita akan lulus. Itu aja mungkin pesan saya, sehingga adik-adik sekarang yang ingin masuk, laksanakanlah, persiapkanlah, semua bisa dipelajari ya. Itu seperti itu. Dan itu saya lakukan di anak saya yang nomor 2 untuk masuk taruna. Gitu. Tidak ada saya titip-titip minta tolong ke siapapun, biarkan masuk. Itulah kira-kira perjalanan saya untuk masuk Akademi Angkatan Udara. Bapak ngeliatlah kegigihan kedua orang tua. Tadi Bapak juga bercerita saat tes, ya kita yakin aja apapun yang kita lakukan. Ada nggak sih Pak pesan yang disampaikan kedua orang tua? Mungkin kedua orang tua tuh tidak pernah menyangka memiliki anak menjadi kepala staf di Angkatan Udara, yang menjadi pimpinan nomor 1. Ada nggak Pak pesan yang selalu Bapak tanamkan buat diri Bapak dari kedua orang tua Bapak sendiri Pak? Jadi orang tua saya pada saat saya masa SMA prinsipnya mendukung saya. Tapi ketika saya waktu itu mau mendaftar ke Akabri, beliau agak meragukan gitu. Karena mungkin itu tadi pemikirannya atau image-nya itu harus ada itu, ini dan sebagainya. Tidak mampu Pak. Ternyata pada saat saya bisa diterima, ya orang tua saya bangga sekali terhadap saya. Dan saat ini, pada saat itu ya, masih ada. Kemudian beliau banyaklah memberikan pesan-pesan ke saya untuk menyemangati saya
dalam melaksanakan karir maupun membina rumah tangga itu. Nah, bapak saya meninggal tahun 2003, ibu saya meninggal pada tahun 2006, jadi masa-masa saya di pangkat-pangkat mayor, letkol ke bawah itu masih tahu sulitnya gitu ya, dan sayang pada saat saya ke sini sudah tidak ada. Sehingga dengan melihat kehidupan saya, masa-masa saya di pangkat pama, pamen seperti itu, beliau banyak berpesan ke saya. Karena mungkin orang tua saya itu pekerja ini, kemudian ya sering hidup prihatin dan sebagainya, sehingga pesannya itu ke saya, ya karena tentara kamu harus disiplin, gitu. Kamu harus bekerja keras, kamu harus profesional dan harus fokus terhadap pekerjaan. Itu yang saya ingat dari pesan bapak saya. Kemudian jangan lupa kamu hidup itu harus jujur, katanya. Jujur di semua bidang. Kemudian harus ikhlas dalam bekerja. Itu pesan-pesan almarhum bapak dan ibu saya. Dan jangan lupa kamu sampai kapanpun kamu harus terus belajar untuk menopang pekerjaanmu supaya kamu menjadi orang yang sukses. Begitu pada saat itu. Kemudian perhatikan anak buahmu, dia bilang gitu. Baik itu kehidupan rumah tangganya maupun kesejahteraannya. Nah, berbekal dari pesan itulah saya mencoba apapun, kapanpun saya saat tugas, saya harus fokus terhadap pekerjaan. Saya harus berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan saya ini, dan terus saya memperhatikan anak buah, baik kesejahteraannya, keluarganya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk mendukung tugas pokok atasannya, seperti itu. Itulah kira-kira pesan-pesan orang tua saya yang saya pegang teguh terus, sehingga ya dengan pesan itu membuat semangat saya, dan sehingga saya terus saja bekerja, dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara, dan pesan itu terus saya laksanakan sampai dengan saya masa purna bakti. Tadi kan sudah berbicara banyak kegiatan Bapak. Sekarang mungkin waktu Bapak juga dengan anak-anak, dengan cucu sudah lebih banyak mungkin. Ada nggak sih Pak pesan-pesan buat anak-anak Bapak sendiri biar bisa terus maju? Mungkin sekarang eranya juga berubah. Ada nggak Pak pesan-pesan yang Bapak sampaikan terus buat ke anak-anak Bapak, Pak? Terima kasih. Jadi anak saya ada 3, ya, kurang 3. Yang pertama perempuan, ya Nadia Apiaipa Putri, alhamdulillah sudah lulus kedokteran dan sudah bekerja, juga sudah berkeluarga. Suaminya kapten penerbang di Skadron Udara 3 di Madiun. Sekarang sedang sekolah di Australia, mengikuti sekolah instruktur penerbang. Mudah-mudahan bisa lulus dan bisa kembali dan berkarir, melanjutkan jejak saya lah sebagai perwira TNI Angkatan Udara. Kemudian yang kedua, anak saya masuk polisi, jadi masuk polisi dan lulus tahun 2018 kemarin, dan sekarang sedang berdinas di Polres Bogor. Hafiz Prasetya Akbar, Ibda dia. Kemudian yang ketiga nih, yang kecil, yang ragil, perempuan, Anissa Elisia Pramesti, dia masih kuliah di kedokteran gigi di UI. Sekarang sudah semester keempat, insya Allah beberapa semester lagi dia akan selesai. Saya kepada anak-anak saya tentunya memberikan kebebasan. Apapun yang mereka tempuh, cita-cita apapun yang mereka cita-citakan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karir apapun, pekerjaan apapun, selama dilaksanakan dengan baik, dengan tekun, insya Allah akan meraih kesuksesan mereka untuk berkarir di bidang apapun. Gitu. Dan pesan saya tentunya mereka harus lebih baik dari saya. Gitu. Melihat tantangan situasi saat ini di bidang apapun sangat keras, kalau mereka tidak mau hidup lebih keras lagi, tidak mau memacu diri lebih baik lagi, tentunya akan ketinggalan. Itu yang selalu saya ingatkan, hingga ke depan kalian harus bisa menjawab tantangan yang ada sehingga bisa hidup lebih baik dari orang tua kalian. Itu saya yang selalu saya pesankan kepada mereka, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa untuk melengkapi itu semua.
Saya juga pernah melihat Bapak bertugas 2 kali mengikuti perjalanan Bapak berdinas. Bapak tuh tersenyum, sering banget tersenyum, melempar senyum buat anggota-anggota Bapak. Ya harus dekat sama anggota dan semua staf. Pesan apa yang Bapak sampaikan pada anggota-anggota Bapak yang sedang aktif saat ini, Pak? Ya, tadi kalau senyum itu kan murah ya. Kita tinggal Senyum, tapi kalau kita senyum orang lain yang ini bisa senang gitu loh kan ya, sehingga itu murah meriah lah, tidak harus kita bermodal apakan. Jadi senyum itu menurut saya lebih mudah dan bisa menyenangkan orang. Kalau mungkin saya ditanya ya untuk pesan saya kepada para prajurit, khususnya calon pemimpin yang sekarang masih berdinas, mungkin terlalu berlebihan lah ya. Tetapi barangkali saya yang pernah melaksanakan dinas di TNI Angkatan Udara selama 34 tahun, ya bolehlah saya mungkin sedikit berpesan mungkin ya, Mas Victor. Jadi kepada para prajurit yang masih aktif, khususnya calon pimpinan TNI Angkatan Udara di masa yang akan datang. Ya, kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara, saya berpesan, cintailah TNI Angkatan Udara dan tunjukkan rasa cinta itu dengan tekun bekerja dalam suasana apapun dan dimanapun berada. Insya Allah Tuhan akan memberikan balasan terbaik dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Sebagai prajurit, kita hidup dalam lingkungan tugas yang penuh aturan, sangat mengikat dan cenderung kaku. Namun demikian bukan berarti kita harus bersikap pasrah dengan keadaan dan tidak mau berpikir kritis. Kini perubahan terjadi dengan sangat cepat. Kemampuan berpikir kritis akan menjadi senjata utama untuk meraih competitive advantage dalam berbagai bidang penugasan. Dan kepada perwira muda, calon pemimpin TNI Angkatan Udara, saya mengingatkan bahwa tidak ada formula rahasia untuk dapat menjadi pemimpin. Para perwira telah mendapatkannya sejak pendidikan dasar dulu, yaitu 3 pilar Trisakti Piratama, yaitu tanggap, tanggon, dan trengginas. Artinya adalah kematangan dalam berpikir, keluhuran dalam tingkah laku, dan kemauan untuk menjaga kebugaran fisik adalah 3 pondasi yang harus terus dikembangkan. Perlu disadari bahwa perjalanan karir adalah masa penempaan yang akan membuat para perwira sekalian matang dan semakin dewasa dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan setiap jenjang penugasan itu berlalu begitu saja, tanpa ada sesuatu sistem yang baik yang para perwira tinggalkan atau tanpa ada ilmu yang didapatkan. Dan pesan saya, laksanakanlah semua tugas yang diamanahkan dengan penuh idealisme dan ketulusan. Dengan demikian, kepemimpinan para perwira akan terasa lebih semakin baik dan profesionalisme akan semakin meningkat. Inilah yang menjadi bekal terbesar untuk meraih kesuksesan di jenjang karir selanjutnya demi kemajuan TNI Angkatan Udara, bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Itulah kira-kira pesan saya kepada para prajurit, khususnya TNI Angkatan Udara yang berdinas. Mudah-mudahan pesan saya ini bisa bermanfaat bagi generasi penerus. Demikian.